alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, karena pada kesempatan hari ini kita kembali hadir bersama dalam rangka menambah potensi belajar bersama. Jadi sebagai guru tidak hanya mengajar, tetapi kita juga harus siap untuk belajar, ya. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengarahkan kita, memimpin kita menuju zaman seperti saat yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, adapun sudah acara kita pada kesempatan hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas SMK, kemudian dilanjutkan dengan doa, selanjutnya penyampaian kata sambutan dari sekolah, nanti yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dalam hal ini kegiatan komunitas belajar SMK Negeri 1 Pekayang. Selanjutnya nanti kami minta kepada IPK sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi, dan penutup dan diakhiri nanti foto bersama baru masuk materi tentang berbagi praktik baik nanti dari kawan-kawan guru penggerak. Terakhir nanti saya berkenan dengan media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan di zaman sekarang ini. Baik Bapak Ibu, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ada selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Pak Yedi. Kepada Pak Yedi kami persilakan. Saya ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terima kasih. Kita harus bagaimana sekarang? Oh, aku tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita perlu bungkus rumah dengan kain ini. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah.
Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam menuntut-Mu, ya Allah, dalam memahami segala ayat-ayat-Mu, ya Allah, dalam memahami segala sunnah-sunnah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa sabar dalam menghadapi ujian dari-Mu, ya Allah, karena tidak ada ujian yang. Jadikanlah kegiatan kami ini bermanfaat dan barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak ini sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada kesempatan ini. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu penyampaian kata sambutan oleh Kepala SMK Negeri 1 Kelayang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Ibu Eka Rita. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih bisa berkumpul walaupun kurangnya personil. Dan tak lupa pula selamat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad kita Muhammad yang mana sudah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan pendidikan dan teknologi seperti yang kita rasakan di sana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya yang sempat hadir hari ini. Terima kasih Bapak Ibu guru yang masih semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Walaupun ini sudah hari keempat, ya. Walaupun kawan kita sudah ada yang sakit, sudah mungkin kelelahan ya, karena mengikuti kegiatan pada saat ini. Kita doakan semoga mereka yang sakit segera disembuhkan. Bapak Ibu guru, di sini kita mengikuti acara SMKPK ini. Ya, sudah hari keempat. Harapan saya, ya, semoga apa yang kita dapatkan beberapa hari ini bisa diterapkan nantinya, diaplikasikan ke pembelajaran kita di kelas. Saya buka acaranya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Marilah kita buka acara berbagi praktek baik dari CGP Resmi Tabur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan sekolah kita lebih baik, lebih kondusif dan lebih maju lagi. Terima kasih. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang sudah menyampaikan sambutan, arahan, sekaligus pengingat untuk kita semua, Ibu ya. Harapannya yang disampaikan tadi itu bisa masuk ke dalam diri Bapak Ibu dan sama seperti kemarin, kalau tersinggung alhamdulillah, Ibu ya. Jadi kalau tersinggung itu besoknya langsung berubah, jangan tersinggung terus marah, besok nggak mau menyelesaikan apa yang disampaikan ya. Baik, acara selanjutnya yaitu acara penutupan kegiatan pembukaan. Ibu, mari kita tutup acara pembukaan ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami minta kepada Bapak Ibu dan Guru untuk mengambil posisi di depan. Silakan Bapak Ibu. Hitung. Betul ya? Oke, 1, 2, tahan 1, 1, 2. 1, 2.
Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Sangeong ya. 1, 2. Ya, bagus. 1, 2. Ganti gaya. Kompeten. Ini Pak. Kompeten. K ya. K. 1, 2. Ganti. Gaya bebas. Silakan. Bebas. Mantap. 1, 2, 3. Ganti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kita komisi 10 menit. Kompetisinya ada di belakang Ibu. Kami persilakan. SMK Negeri 1 Bayang. Maju. Ya, sekarang menjadikan semua. Baik, kami persilakan dengan selamat kepada Ibu Edita dan Ibu Riki Mainora. Caca fotonya. Sudah direkam Pak. Coba. Apa kurang rekamnya? Kurang rekam. Langsung ke website BGP Bapak Ibu. Iya, enggak. Tahuan banyak. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan berbagi praktik baik. Tapi sebelum kita mulai, boleh saya matur dulu. Boleh. Ini tadi setelah persiapan saya coba buat sedikit. Maaf kalau belum tepat gitu ya. Bagi tersebut memetik hobi. Jangan lupa membawa nasi. Kami berdiri bukannya tinggi, hanya bermaksud ingin berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita semua di sini berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita doakan bagi yang tidak ada di sini, semoga masih dalam kesehatan. Kemudian apapun kegiatan kita, semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sedikit berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di SMKN Negeri 1 Kepahyang, yaitu melalui diseminasi atau penggibasan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Sebelumnya mohon maaf, kami bukan menggurui, kami bukan mengajari, kami hanya berbagi sedikit ilmu, kemudian saling memberikan kalau seandainya ini kita belum pernah tahu, semoga nanti bisa kita terapkan di kehidupan kita selanjutnya. Baik, kita masuk untuk pemaparan kami kali ini, yaitu kami mengangkat yaitu tentang pembelajaran sosial dan emosional dan kompetensi sosial dan emosional. Baik, sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas ya. Ini kesepakatan kelas sama halnya ketika kita memulai pembelajaran di kelas, kita buat dulu keyakinan kelas agar nanti dalam pembelajaran, kalau sekarang dalam diskusi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, hadir seutuhnya. Jadi sekarang kita fokus di sini, kemudian saling mendengarkan, saling menghargai pendapat, kemudian menjaga kebersihan bersama. Karena nanti biasanya kalau selesai itu sampah-sampah dibiarkan, tapi sekarang kita bersama untuk menjaga kebersihan bersama-sama. Bisa Bapak Ibu kesepakatan kelasnya? Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, untuk sebelum proses pemberian informasi atau pemaparan dari kami, mungkin terlebih dahulu kami ingin tahu bagaimana sih perasaan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Mungkin nanti Ibu bisa lihat atau bisa gambarkan nanti di kertas sticky note yang disebarkan oleh rekan saya. Nanti ada yang senang, sedih, bahagia, kemudian nanti bisa ditulis itu di sampingnya ada. Boleh dibuat, kemudian nanti ditempelkan di depan yang sudah kami sediakan.
Ya, boleh digambar. Itu ada beberapa icon emojinya, bisa dilihat. Itu sesuai dengan kondisi hatinya Bapak Ibu semua. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang galau mungkin ya. Boleh dibuat di sana. Kalau Anda mau boleh gambar, boleh tulisan. Boleh kalau gambar sini, kemudian kalau kita di sana juga boleh. Ya, ini juga merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk berbagi kita. Jangan warna merah. Boleh dibikin namanya dulu. Ya, boleh. Jangan lupa bikin dulu namanya. Bikin nama, kemudian buatkan gambar boleh, atau kalau misalnya susah digambar boleh dituliskan saja apa perasaannya hari ini. Ada yang ragu dengan perasaannya, ada ragu dengan perasaan. Ya boleh dikasih namanya. Ya kami tahu Pak Alam lagi sedih, Pak Alam lagi bahagia, ya kan? Apa Bu? Yuk, PI yang pernah datang. Istri dari Nyedot, ya, PI saya datang. Bella, kaki tangan kamu kan? Yo, Ya, ini namanya dulu. Ya, Mana dah? iya. Untuk kali menunggu teman yang lain belum, ini merupakan salah satu cara yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Misalnya sebelum memulai pembelajaran kita bisa mencari tahu terlebih dahulu seperti apa kondisi atau perasaan dari murid kita, kemudian boleh ditempel atau ditulis atau dibacakan. Nanti setelah kita pembelajaran juga bisa kita tanyakan kembali bagaimana perasaan dari murid kita tersebut. Sesuai apa yang rasakan ya? Sebentar ya Bu. Ini ya Bu. Ya, ini dari Bu Fitria ya. Bu Fitria senang. Ya senang ya Bu Fitria. Kemudian dari Bu Leli senang, selalu bahagia. Ya Bu, selalu bahagia. Kalau Bu Rina bahagia. Bu Hera ini apa ini? Senang ya. Bu Lena senang. Dia tersenyum ya. Sebiasa senang. Ernest optimis. Bu Desi ini senang ya Bu Desi. Senang, baik-baik saja. Senang, baik-baik saja. Sri bersyukur. Baik sayang. Baik saja. Lagi ya. Galau itu berarti Senang ya? Ya senang. Ini ada Bu Bin yang menjelaskan kenapa Bu Binnya senang. Hari ini saya sangat berbahagia. Karena diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di kegiatan komunitas belajar SMKN Surabaya, sehingga ilmu bertambah. Ya. Jadi dari yang sudah kita lihat di sini, berarti kita alhamdulillah kondisinya dalam keadaan yang senang dan bahagia semua. Kemudian tetap bersyukur dengan apapun yang ada pada diri kita masing-masing.
Baik Bapak Ibu, itu sedikit tadi ya, itu sebagai bukan pengantar, tapi itu sebaiknya kita selalu bukan selalu, maksudnya setiap kita proses pembelajaran di awal dan di akhir kita boleh melakukan kegiatan seperti ini terlebih dahulu, nanti agar nanti di dalam proses pembelajaran kita tidak misalnya ada anak yang berbuat salah kita langsung marah, langsung ini dan itu, tapi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Baik, kita lanjutkan. Adapun latar belakang yang memaparkan ini ada ya. Pendidikan adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi pendidikan itu menuntut kodrat yang ada pada anak. Kemudian agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang setinggi-tingginya ini berdasarkan filosofi pemikiran KHD mengingatkan bahwa tugas pendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi mereka untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas, kemudian merancang pengalaman belajar yang bermakna. Kemudian kita sebagai pendidik juga dapat merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan oleh murid-murid kita dengan mewujudkan kekuatan potensinya. Kemudian pembelajaran ini juga memberikan pengalaman. Harapan kita memberikan pembelajaran itu agar nanti siswa mendapatkan pengalaman untuk mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada pada diri. Kemudian kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuhnya memori itu menjadi perhatian pendidik sejak lama. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman, dikembangkan menjadi Castle. Itu pelajarannya kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Ini suatu pembelajaran ya, pembelajaran kolaboratif for academic, social, and emotional learning. Kemudian sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional ya, nanti kita kenal dengan istilah PSE. Mungkin ini ada beberapa dari kita baru mengenal dan kami pun baru mengenal karena mengikuti program guru penggerak. Kemudian berbasis penelitian bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. Nah, adapun tujuan dari penugasan materi ini yaitu yang pertama berbagi praktik baik ke rekan sejawat dengan harapan nanti setelah memahami dan memaparkan materi tentang PSE ini kita sebagai pendidik atau guru dapat mengimplementasikannya di dalam baik itu di kelas, di sekolah maupun di luar atau di keluarga. Jadi nanti ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian nanti tujuannya adalah untuk memiliki mindset yang sama dalam menghadapi permasalahan yang ada di sekolah dalam menstabilkan emosi diri maupun emosi pada murid kita nanti. Nah, ini beberapa manfaat dari PSE ini. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang 5 kompetensi sosial dan emosional, kemudian lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap pada diri sendiri, toleransi terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Apa yang dilakukan nanti ketika kita mempelajari 5 kompetensi itu? Yang pertama, peningkatan perilaku positif baik pada guru maupun murid, kemudian pengurangan perilaku negatif baik pada guru maupun murid, kemudian pengurangan tingkat stres. Ya, kalau stres itu biasanya guru yang mencari salah stresnya ya. Kemudian peningkatan performa akademik siswa. Jadi nanti prestasi atau pengetahuan akademik siswa itu akan meningkat. Nah, boleh minta tolong dibacakan Bu Cynthia? Kelihatan Bu Cynthia? Boleh dibacakan itu Bu Cynthia? Iya, boleh. PSE yaitu peningkatan kompetensi sosial dan emosional, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya,
dirinya, orang lain dan lingkungan sekolah. Selain itu, pas PSK di kelas terbukti dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Ya, PSK menurut yang mana itu dulu. Ya, jadi PSK itu yaitu suatu peningkatan kompetensi sosial dan emosional. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar istilah emosional, sosial. Mungkin itu sudah sering kita dengarkan. Ternyata kompetensi PSK ini harus ada pada diri seorang pendidik agar nanti dalam proses pembelajaran kita bisa memahami, kita bisa nanti menerapkan kepada siswa bagaimana sih anak ini harus begini, harus begitu. Nanti kita harus mengkaji terlebih dahulu. Jadi sosial emosional ini bukan tugasnya guru BK ya, tapi tugas kita semua guru. Jadi kita harus nanti tahu ya kompetensi sosial emosional itu seperti apa. Kemudian nanti bisa meningkatkan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain, dan lingkungan sekolah. Kemudian memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan. Baik itu di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Jadi di sini di PSE ini kita sebagai seorang guru bukan hanya memberikan pengetahuan secara akademis saja, misalnya itu juga hanya mengajarkan tentang gambar saja, tentang menghitung, tapi juga berkaitan dengan psikologis atau sosial atau emosional siswa tersebut. Kita harus mengetahui bagaimana sih kita bisa mengendalikan emosi, menghargai orang lain, kemudian bisa mengungkapkan pendapat. Itu harus kita pelajari dan kita beritahu kepada murid bahwasanya dalam proses pembelajaran itu bukan hanya teori, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga psikologis dan murid itu bisa kita kembangkan. Nah, itu ada istilah well-being. Ya maaf kalau bahasa Inggrisnya kurang tepat ya Bapak Ibu. Ya, diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat dan bahagia. Nah, ini slogan kita ya, sehat dan bahagia. Jadi nanti kita juga harus memastikan terlebih dahulu siswa kita itu apakah berada dalam kondisi nyaman, sehat dan bahagia. Nah, itu caranya tadi yang dari awal kita sudah tahu tadi kan bagaimana kondisi siswa, makanya perlunya kita melihat atau mengetahui perasaan murid kita terlebih dahulu. Apalagi kalau di waktu siang gitu kan, kalau pagi-pagi mereka masih semangat, tapi kalau siang itu sudah mulai perasaan-perasaan atau kondisi murid kita. Kemudian memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain dapat menentukan dan mengatur tingkah lakunya sendiri. Nah, itu merupakan bagian dari well-being tadi itu dia memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Baik itu walaupun dia ada kekurangan atau tidak, tapi dia tetap berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian bisa membuat keputusan yang tepat, kemudian mengatur tingkah lakunya sendiri. Kemudian mereka juga memiliki tujuan hidup yang membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasikan dan mengembangkan dirinya. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, pembelajaran KSE ini bukan hanya untuk murid ya, tapi terutama untuk guru terlebih dahulu. Kita juga harus pahami terlebih dahulu kompetensi sosial emosional kita. Jadi nanti jangan tiba-tiba di dalam kelas kita marah-marah terus gitu kan, ngomel terus gitu kan. Jadi itu yang harus kita pelajari. Sebenarnya dalam PSE ini ada juga bentuk RPP-nya. Nanti dia bisa menyatu dengan RPP yang kita buat. Jadi dalam proses pembelajaran mulai dari mulai dari pembuka, inti dan penutup itu nanti tergambarkan di mana ada sosial emosionalnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah ini dia, inilah maksud dan makna dari PSE. Boleh Pak Sebri tolong bacakan. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara
kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang tua dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat yang pertama memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Terus yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Terus yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Dan yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berrelasi. Terus yang terakhir, yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu. Oke, terima kasih Mas Herdi. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Mas Herdi bahwasanya pembelajaran sosial emosional atau dikenal dengan istilah PSE itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi bukan hanya sendiri, tapi seluruh komunitas sekolah atau kita khususnya sebagai seorang pendidik. Nanti PSE ini tidak hanya guru saja, kita juga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini adalah intinya pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa. Kalau di sini kita bagi murid dan guru untuk memperoleh penerapan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Apa saja yang termasuk ke dalam aspek sosial dan emosional tersebut? Yang pertama yaitu kesadaran diri, di mana nanti pada kesadaran diri itu mereka atau kita sebagai guru bisa memahami, menghayati dan mengelola emosi kita. Nah, contoh yang tadi yang dilakukan itu salah satu dari kesadaran diri yang sudah kita lakukan. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Nah, jadi kita bisa mengelola emosi kita, mengendalikan emosi kita. Kalau kita emosi, kita bisa mengatasinya. Itu pengelolaan diri kita. Kemudian ada merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Nah, ini yang sering kita sebut itu sosial ya. Sosial itu kita berempati atau kita bisa menghargai orang lain. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana kita sebagai seorang guru misalnya membuat keputusan kalau seandainya anak kita di sekolah di dalam kelas itu bermasalah gitu kan. Kita bagaimana bisa membuat keputusan itu yang kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Nah, jadi dengan berbagai pertimbangan yang bertanggung jawab. Nah, ini ada namanya lingkaran hasil tadi yang kolaboratif dan itu tadi salah satu penjelasan dari yang di samping tadi. Ini dibuat dalam lingkaran ya. Ini lingkaran itu sel itu kita anggap itu diri kita atau murid. Nah, kemudian kita mulai dari lingkup yang paling kecil terlebih dahulu di kelas. Nah, di dalam kelas ketika kelima kompetensi sosial emosional itu mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, keterampilan sosial, keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan itu nanti dapat menciptakan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial dan emosional semua murid. Jadi kita mulai di lingkup yang paling kecil. Kalau di sekolah itu lingkupnya adalah di kelas. Nah, untuk PSE ini tidak hanya kita bisa melakukannya di sekolah, nanti kita juga bisa terapkan di keluarga atau ke anak kita di rumah. Nah, dimulai dari kelas tadi itu pembelajaran dan iklim kelas yang nyaman, yang kondusif, yang membuat anak itu senang, bahagia, mereka belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, belajar berdasarkan gaya belajar atau karakter dari anak itu sendiri. Nah, bagaimana kita tahu karakter dari siswa itu gunanya yang awal itu asesmen awal. Kita atau asesmen diagnostik. Kita bisa memberikan kepada anak di awal proses pembelajaran. Kita tahu yang memberikan angket atau bagaimana kita nanti tahu oh ini anak yang gaya belajarnya audio, visual dan kinestetik. Nanti kita bisa mengelompokkan dalam kegiatan diskusi kelompok.
Jadi pembelajaran dan implementasi yang nyaman dan kondusif. Kemudian lanjut ke yang lebih besar dari kelas apa? Hitung Bapak Ibu. Sekolah. Nah, sekolah ini nanti kita bisa menerapkan budaya yang positif, kemudian praktik-praktik baik dan kebijakan sekolah. Dalam untuk penerapan budaya praktik dan kebijakan sekolah itu kita harus memiliki kelima kompetensi tersebut. Misalnya dalam rapat gitu kan, dalam rapat bagaimana kita bisa menyadari diri kita, memanajemen diri kita. Misalnya kita menemukan dalam rapat itu perbedaan pendapat dengan orang lain. Bagaimana kita mengendalikan diri kita agar perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah gitu Bapak Ibu. Jadi bisa kita kelola dengan baik di lingkup sekolah. Kemudian bagaimana kita berempati dengan teman-teman sejawat kita. Misalnya ada teman yang sakit, kita kunjungan, kemudian ada terjadi sesuatu, kita mendoakan gitu. Itu namanya dalam hidup sekolah. Kemudian segala sesuatu yang kita kerjakan di sekolah itu harus berkolaborasi. Kita tidak bisa berjalan sendiri, adanya kerjasama dengan orang lain. Kemudian di keluarga itu kemitraan yang otentik. Ini di keluarga juga ya. Tadi di keluarga kita juga bisa menerapkan TSE. Misalnya kita mendisiplinkan anak kita misalnya. Kita bisa menggali minat bakat anak kita sendiri, kemudian manajemen dirinya, pengelolaannya seperti apa. Mulai dari PAUD, TK, SD itu pun sudah harus diterapkan terlebih dahulu. Mungkin belum maksimal dalam proses pelaksanaannya, tapi kita boleh belajarnya dari kecil, nanti baru ke arah yang lebih besar. Kemudian terakhir di komunitas sekolah kita ini juga PSI atau kemitraan kerjasama sekolah, keluarga untuk pengalaman yang hubungan relasi yang saling mempercayai. Kemudian kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna. Bapak Ibu masih semangat yang jelas saya tepuk tangan satu kali. Yang jelas saya tepuk tangan 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini sedikit Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 kompetensi mulai dari kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu apa? Kemampuan kita, baik guru ataupun murid, untuk memahami perasaan emosi, kemudian nilai-nilai diri kita. Kita sendiri yang tahu seperti apa kemampuan kita, kelemahan kita gimana, kan kita harus sadar, harus menyadarinya sendiri. Kemudian bagaimana pengaruhnya pada perilaku kita, bagaimana misalnya kekurangan kita itu bisa bisa kita kembang kelebihan dan kekurangan itu pasti ada gitu kan, bagaimana kita mengatasinya. Misalnya kita kurangnya di sini, kita bisa di sini gitu kan. Jadi itu kesadaran diri kita berbagai situasi dan konteks kehidupan gitu. Kemudian contohnya dia dapat mengidentifikasi emosi dalam diri, kita tahu perasaan kita seperti apa, senang sedih. Kemudian kita bisa menghubungkan perasaan, pikiran dan nilai. Kemudian ada minat dan menentukan arah tujuan hidup. Ganti. Oh itu nakal. Itu dicas. Berarti dasarnya itu jasa tapi pakai baterai. Itu yang Bapak Ibu kesadaran diri itu kita tahu minat dan bakat kita seperti apa, kekuatan diri kita seperti apa. Bisa juga dengan murid, mereka harus kan kadang siswa kita itu padahal dia minatnya di sini, bakatnya di sini, tapi dia nggak mau mengembangkan karena dia mungkin ada malu atau bagaimana. Jadi kita harus menggali minat-minat yang ada pada murid kita. Nah, kemudian itu manajemen diri ya. Manajemen diri itu kemampuan untuk mengelola emosi. Nah itu tadi. Pada misalnya contoh ya, kita dalam kondisi marah gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa
Misalnya dalam pas kita masuk belajar gitu kan, padahal kita kondisi rumah itu lagi sedih atau banyak masalah di rumah gitu kan, tapi itu kalau sedapat mungkin kita tidak bawa ke sekolah gitu. Seperti apapun kondisi kita di rumah, kalau kita di hadapan murid kita harus profesional gitu kan, nggak juga kita marah-marah ke siswa perbedaan ya, karena perbedaan itu adalah suatu keberagaman ya gitu. Kemudian kemampuan untuk memahami sudut pandang yang dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi berempati itu kita nggak pilih-pilih gitu. Misalnya di dalam kelas gitu kan, di dalam kelas kita jangan sampai membeda-bedakan murid kita. Murid kita itu adalah anak yang unik. Mereka memiliki karakteristik dan karakteristik mereka masing-masing sesuai dengan perilaku sikap masing-masing. Kita harus menyamakan mereka. Kita sama, kalau misalnya jangan kita bedakan, oh ini anaknya pintar, ini anaknya yang rajin, ini yang suka bolos, itu jangan gitu Bapak Ibu. Kita harus menyamakan, atau dalam proses pembelajaran bagaimana sikap kita, sosial kita kepada murid itu harus sama. Mungkin misalnya ada yang bermasalah bisa kita selesaikan secara baik-baik. Itu kesadaran sosial atau empati, kemudian menghargai, kemudian walaupun yang latar belakangnya berbeda. Begitu juga kita sebagai guru ya Bapak Ibu. Dalam guru ini kan bahasa itunya kepala sama hitam tapi pemikiran berbeda-beda. Itulah menjadi kebersamaan kita. Perbedaan itu menjadi kita menjadi satu, jangan pecah gitu Bapak Ibu. Itulah kesadaran sosial, bagaimana kita berhubungan sosial, berbuat baik atau berhubungan baik, bekerjasama dan saling menghargai dengan orang lain. Kemudian yang terakhir pada kompetensi itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kemudian mempertimbangkan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Misalnya kita itu atasan kalau guru gitu kan. Kalau misalnya di dalam kelas itu ada terjadi sesuatu permasalahan di siswa kita bisa mengambil misalnya siswa yang satu lagunya ini, yang satu yang ini. Jadi kita harus mempertimbangkan, melihat sisi kedua adalah sisi ini, jangan satu-satu gitu. Kita bisa agar nanti keputusan yang kita ambil itu bisa disepakati secara bersama dan tidak merugikan salah satunya. Begitu juga kita dalam rapat-rapat atau gimana pengambilan keputusan itu berdasarkan suara yang terbanyak. Kemudian contoh lainnya dari pengambilan keputusan itu adalah menunjukkan rasa ingin tahu. Kan siswa kita itu banyak yang mendiam di kelas itu kan. Nah, misalnya dalam pelajaran diskusi kelompok gitu kan, diskusi kelompok itu ada nggak yang berani tampil? Dia memutuskan untuk tampil, memutuskan untuk berbicara gitu kan. Nah itu salah satu kompetensi yang harus ada pada diri kita. Bagaimana kita memupuk rasa percaya diri, semoga dia nanti bisa berani tampil di depan kelas, berbicara di depan umum, kemudian mengeluarkan minat dan bakat. Itu keputusan-keputusan yang diambil oleh peserta didik kita di dalam kelas. Kemudian itu harus ada baik bagi kita sebagai seorang guru maupun nanti kita maupun kepada murid kita. Sebaiknya kalau kita sebagai guru yang mencerminkan, karena nanti kita ini sebagai contoh atau teladan bagi murid kita, ya sebaiknya kita menerapkan kelima prinsip ini sebelum kita ajarkan ke murid kita. Itu bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran mulai dari awal kita belajar sampai akhir menutup belajar. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, mari kita saksikan video berikut ini, kemudian nanti kita refleksikan beberapa soal juga. Silakan ditonton videonya Bapak Ibu. Class, pass the test papers down. Yes, exactly like pass. Pass this.
failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Sherry. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video tentang semoga inspirasi kita. Boleh nanti mohon yang bisa merefleksikan. Yang pertama, apakah murid tersebut sudah melakukan 5 KSE? Apakah murid tersebut sudah melakukan 5 KSE? Kemudian apakah guru sudah melakukan 5 KSE? Jelaskan pendapat Bapak Ibu. Boleh raise hand siapa yang mau berkomentar. Ada yang membuat komentar Bapak Ibu tentang video tadi? Itu foto aku itu. Tipika. Jadi kalau WA itu. Ya, sebenarnya sekitar kalau misalnya tadi seperti 10 ya. Jadi lalu tak peduli dengan yang bisa manajemen diri dia, terus kontrol dan emosi ya. Tapi dilihat dari seperti itu adanya guru tadi memperhatikan gerak-geriknya kan ya. Jadi dia menemui setelah kepulangan ya. Nah, setelah dilakukan wawancara, secara pendekatan, secara persuasif ya, nampaknya ada perkembangan ya. Siswa itu dengan dibantu dengan pengajaran di lingkungan atau di mana-mana ya, kayaknya dia tertarik dan dia dalam pembelajaran dia mulai ada perkembangan walaupun bisa ada tes ya. Nilai itu masih kecil ya bagi dia ya, tapi bagi guru yang sudah mengasihkan KSI itu, jadi ada peningkatan ya, peningkatan dari nilai waktu. Dan itulah gunanya kita belajar di sini untuk mendidik diri kita supaya nanti ada perkembangan walaupun nilainya tidak langsung tumbuh besar. Terima kasih. Firman atas tanggapannya. Boleh yang lain? Sekarang manajemen guru atau ya? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa memang peran kita sebagai guru itu untuk mengolah dalam pembelajaran itu sangat penting. Mungkin dari hal-hal kecil ini kita anggap itu sangat hal kecil, tapi mungkin akan berdampak besar pada murid. Soalnya saya ada salah satu murid saya ya, itu contoh nyatanya Bu, namanya Febian. Kemarin sempat dia tidak ada karena jarang sekolah, terus mungkin dikasih motivasi juga dengan jurusannya, dengan guru-guru yang dikasih dukungan. Alhamdulillah sekarang itu sudah agak rajin sekolahnya dan prestasinya sudah meningkat. Mungkin dapat juara 3 tidak serta itu sempurna langsung ya, tapi sudah ada peningkatan seperti itu. Itu saya rasa peran guru itu sangat berpengaruh kepada murid. Terima kasih. Dikasih aplausnya buat Bu Ernesti. Boleh satu lagi mungkin ada yang berbeda atau bagaimana? Apakah di video tadi guru dan siswanya sudah menerapkan KSE? Bapak sudah, Bapak Ibu sudah. Siapa lagi? Satu lagi. Udah ya, mungkin cukup 2 komentar tadi ya. Dari dapat kita simpulkan dari video tadi, untuk guru dan muridnya kedua-duanya sudah menerapkan KSE. Mulai dari kesadaran diri. Untuk yang siswanya tadi, dia sadar bahwasanya dia memiliki keterbatasan atau kekurangan atau pengetahuannya kurang gitu kan. Tapi karena keinginannya, karena dorongan dari gurunya tadi untuk
belajar. Walaupun di dalam proses pembelajarannya itu dia tidak serta-merta langsung mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi tadi kan kita lihat ada kondisi dia yang agak marah atau gimana karena ibu gurunya bilang sudah bagus atau gimana nilainya walaupun cuma 40. Jadi karena dia bisa mengendalikan dan ada jawaban dari gurunya tadi, yang paling penting itu adalah prosesnya bukan hasil. Nah itu dari dari empati, dari dukungan gurunya, dia berusaha untuk mewujudkan dengan belajar dengan rajin, kemudian selalu diberi dukungan oleh guru dan orang tua, mungkin ya. Jadi nanti secara perlahan-lahan dia bisa mempelajari dan mendapatkan nilai. Nah, walaupun tadi nilainya masih rendah, tapi itu bukan nilai itu bukan satu-satunya tuntutan kita. Yang kita perhatikan adalah intinya adalah bahwa kita sebagai seorang guru tidak langsung kamu belajar atau enggak nih, kamu kenapa nilainya seperti ini, nah seperti itu biasanya kita beri tanggapan kepada murid kita kan ketika siswa kita mendapatkan nilai yang kecil padahal dia sudah berusaha. Jadi intinya di sini adalah dalam proses pembelajaran yang terpenting itu adalah prosesnya bukan hasil. Ya misalnya dia punya hasil 100 tetapi proses menjalaninya dengan jalan yang berbeda gitu atau dengan cara yang salah. Jadi lebih baik nilainya perlahan-lahan tapi prosesnya mengikuti yang sesuai dengan yang seharusnya. Mungkin hanya itu ya Bapak Ibu, terlebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian ini baru bagi saya, mungkin ada kekurangan, nanti kita bisa belajar bersama-sama. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Emilia Kurniawan. Ya, kita siapkan dulu kepada materi kita Ibu Riki Mayora SPD. Oke, sebelum masuk ke materi saya, ada yang mau ice breaking dulu nih Bapak Ibu? Ayo, kayaknya tadi Ibu Hera mau menyumbangkan ice breakingnya. Silakan Ibu Hera. Silakan Bu Hera. Ada lagi yang baru. Semangat Kak. Ayo Sarina. Sarina. Woi Sarina. Oke, boleh siap-siap. Bapak Ibu kita berdiri dulu. Ayo kita berdiri. Mana Bu Hera? Ayo kita berjalan dulu. Tenang Bapak Ibu. Ya Bu. Bapak Ibu kita senang dulu kami ada di praktek. Buat
Terima kasih Ibu Hera, luar biasa. Udah panas? Kalau minum dulu. Kalau kita di dalam ruangan ini memang harus banyak minum ya Bapak Ibu ya. Bu, oke. Sudah? Tarik nafas. Jadi tadi kita bisa sedikit tentang materi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Saya tanya dulu sama Bapak Ibu ini, pernah nggak marah? Siapa kita marah? Karena ya, kemudian ke murid kita di sekolah. Jadi Bapak gimana? Ya. Ke diri sendiri. Ya. Kemudian bentuk marahnya seperti apa Bapak Ibu? Nah, begitu bilang ngomel, oh ada yang diam seperti ya. Kalau perempuan tuh marahnya udah paling yang terakhir ya, jadi udah marah banget bahasanya. Habis itu Bapak Ibu meraju, ada nggak kita pernah meraju sama murid kita? Ada yang lagi ya. Saya pernah. Oke, jadi di pembelajaran ini, di pembelajaran sosial dan emosional ini, kita belajar mengenai itu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya tadi yang perlu kita kuasai yaitu 5 kompetensi sosial dan emosional. Aku kan pengirim. Supaya kita hafal, saya akan nyanyi sedikit sama Ibu ya. Boleh sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ya. Kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, pengambilan bertanggung jawab. Itulah 5 kompetensi sosial emosional ya. Balik lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di sini Bapak bisa di layar itu ada kesadaran penuh. Ada yang pernah dengar istilah kesadaran penuh atau mindfulness Bapak Ibu? Pernah? Kalau Ibu ya rasanya sudah pernah ya. Kalau Bapak Ibu yang lain pernah dengar istilah mindfulness? Belum tahu ya Bu ya. Ya di sini mungkin ada yang sudah sering mendengar, tetapi mungkin ada pula yang belum pernah sama sekali. Contoh gini ya, misalnya Ibu Cynthia hobi menonton film, hobi. Kemudian baca buku hobi juga. Hobi. Jadi ketika Ibu Cynthia membaca alurnya, kemudian tertawa dengan dialog dan lain sebagainya, itu salah satu Ibu melakukan mindfulness atau kesadaran penuh karena fokus di situ. Selanjutnya dalam kegiatan pertemuan rutin misalnya seperti ini ya, kepala sekolah maupun guru lain mengemukakan pendapatnya gitu ya. Kemudian ketika kita mendengarkan, kemudian dengan tepatnya informasi tersebut berarti bisa berada dalam posisi mindfulness. Itu ya Bapak Ibu. Contoh lain ketika kita sedang belajar, kita memperhatikan alur dan langkah mengeksekusi rencana dan penilaian. Kemudian saat di kelas, kita mengamati proses belajar murid seperti gerak geriknya, raut wajahnya, bahkan sesederhana cara murid memandang saat materi yang sedang diberikan. Secara tidak sadar kita sedang mempraktekkan mindfulness. Yang dengan suara saya tepuk tangan sekali. Ya, itu ketika kita
memberikan tepuk tangan ini salah satu agar peserta atau anak murid kita bisa fokus, gitu ya. Ingat tadi kesepakatan kita hadir seutuhnya ya Bapak Ibu, kemudian menghargai dan mendengarkan orang lain yang sedang berpendapat seperti itu. Nah, tadi kita sudah pernah marah, kemudian bentuknya tadi ada yang ngomel, ada yang baju, ada yang diam, bahkan tadi seperti itu. Nah, ketika di posisi kita sedang seperti itu, apa yang kita rasakan? Jadi, kecewa ya Bu ya? Pernah berpikir jernih saat posisi kita seperti itu? Pasti tidak. Nah, untuk mengembalikan posisi itu, inilah gunanya kita melakukan teknik. Nanti ada tekniknya Bapak Ibu, bagaimana kita kembali ke bentuk kita normal lagi seperti kita tadi marah. Oke, lanjut. Nah, itu pengertian mindfulness Bapak Ibu. Boleh Bapak Alam membaca? Oh enggak, nampak siapa nampak? Oh boleh. Oke, pengertiannya Ibu Fitri. Pengertian mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan dalam yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau ditunjukkan. Akan tetapi pemikiran merupakan bagian diri kita yang sering kali sulit dikendalikan, sehingga kesadaran penuh yang sebenarnya telah dimiliki secara alami mengalami hambatan untuk benar-benar di alam. Terima kasih kita terus untuk Ibu Fitri. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi ya, mindfulness itu kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian penuh secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Ini salah satu trik kita. Ada di rapor pendidikan, anak murid kita itu kurang literasi, dan salah satunya bisa kita menyuruh anak kita nanti untuk membaca. Jadi yang membiasakan mereka untuk membaca. Selanjutnya, ini prinsip mindfulness Bapak Ibu. Nah, terus kita bisa tunjuk, karena biasanya yang aktif itu kan anak-anak yang depan ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tunjuk anak yang jarang ngomong dan yang kita di belakang tidak fokus untuk membaca gitu. Misalnya Pak Sugi. Ya, Pak Sugi, silakan dibaca. Prinsip mindfulness atau kesadaran penuh. Ibu dan Bapak coba mengingat kembali saat kita merasakan lupa di pusat. Mungkin karena tugas tertentu sulit berkomunikasi dengan pimpinan atau rekan kerja, murid yang mengabaikan kesepakatan yang sudah dibuat. Sebagai guru, skenario Indonesia tidaklah saya angkat. Kondisi demikian dapat menjadi pemicu munculnya emosi tidak nyaman seperti frustasi, marah, khawatir, dan berbagai campuran emosi yang lainnya yang mungkin dapat kita identifikasi. Emosi-emosi tidak nyaman ini dapat mempengaruhi diri kita secara sadar dan tidak sadar. Penting bagi kita untuk mengambil jeda, menyadari emosi yang tidak nyaman agar tidak membelenggu kita dalam memandang dan merespon orang lain, baik dalam sebuah interaksi, pekerjaan, hingga pada keputusan hidup yang dapat diambil. Terima kasih Pak Sugi, untuk Pak Sugi. Jadi Bapak Ibu tadi kan di sekolah pernah nggak kita merasa marah, frustasi, kemudian kecewa dari disampaikan Ibu Desi. Kemudian apa akibat kalau kita
tidak bisa mengolah emosi itu. Mungkin ada yang mau berpendapat apa dampaknya ketika kita marah, kita tidak mampu mengelola emosi itu. Kira-kira ada yang mau berpendapat apa dampaknya? Ya, mungkin yang pastinya dengan kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, mungkin marah kita bisa kita lampiaskan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menimbulkan rasa ya motivasi yang menurun. Artinya pada saat kita kecewa dengan siswa, kemudian kita contohnya ya, kita tidak bisa mengendalikan, timbul kecewa sehingga rasanya sarwana yang berdua malah setelah itu rasanya malas kita mengajarnya. Mungkin itu saja bisa kita lihat. Terima kasih Bu Desi. Ya. Terima kasih Bu. Emosi itu ini ke saya sendiri ya. Biasanya kalau emosi itu biasanya kalau kita tidak ingat itu akan sangat merugikan baik dari lingkungan di sekitar. Siapapun yang saya akan terlibat juga. Dan kedua ke diri kita sendiri. Yang diri sendiri paling tidak itu akan meningkatkan ya menurut ilmu kesehatan. Apalagi kalau kita menggunakan darah itu bisa kita sakit ya kan. Itu ada yang Terima kasih. Jadi aku ya tadi mau berpendapat dampaknya. Jadi takutnya gini Bapak Ibu, ketika kita marah gitu ya, ibaratnya apalagi kalau dikerjakan, kita sudah ibaratnya udah naikin tangga step gitu. Tapi ketika kita marah, kita lupa sama semua yang udah kita lakukan gitu. Gara-gara cuma kita marah. Ada pepatahnya kan ya Bapak Ibu ya, gara-gara nilai sedikit, kita susu serang. Nah sebagai guru, sebagai orang tua, berarti anak kita ya Bapak Ibu ya, itu sangat berbahaya sekali. Tapi memang kami gitu ya, berbagi ini bukan berarti kami juga tidak marah gitu kan. Tapi paling tidak ketika setelah kita mendapatkan materi ini, sedikitnya kita bisa mengontrol gitu. Pas lagi marah ini, tidak begini gitu. Jadi akhirnya kita calm down lagi. Oke, lanjut Bu lagi. Ayo, silakan Bu. Iya boleh. Penyampaian Ibu tadi, ya saya bahasanya masih sangat emosional. Mungkin apa karena faktor umur ataupun faktor lain saya tidak tahu. Berarti emosi saya masih adil. Untuk darah tinggi darah saya alhamdulillah normal. Ya, tapi setiap saya merasa emosi, ya mungkin kadang pasti ada keluarganya, imbasnya kepada anak-anak dan ke bapak itu yang belum bisa saya handle. Tapi dari hasil pembelajaran di KSE ini, bahasanya titik terendah saya apabila saya sudah emosi terhadap sesuatu dan seseorang, saya hanya diam. Itulah titik terendah saya apabila kalau saya sudah kesal kepada seseorang. Itu mungkin dari pembelajaran ini akhirnya saya mencoba untuk menjadi diri yang lebih baik, melakukan body mungkin itu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Lanjut ya. Oke, benar ya kalau Bu ya, jangan sampai kita menyesal. Karena kita udah tidur baru kita ngomong, kita maaf cium kening anak kita bilang maaf ya. Nah, tapi sebenarnya harusnya saat kita sadar itu kita mengatakan itu, jangan sampai kita menyesal. Lanjut Pak ya. Ini prinsip mindfulness ya. Boleh? Ya. Sebenarnya anak cuma malas baca, tapi harus kita baca supaya literasi. Ya. Mindfulness, kesadaran penuh. Peran praktik kesadaran kamu sekarang akan sangat terlihat di sini. Akan tetapi perlu diingat bahwa praktik
kesadaran penuh, bukan sebagai solusi pemecah masalah, melainkan praktik yang membantu anak dalam menyikapi proses dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus dalam situasi saat ini. Bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyelesaian akan masa yang telah berlalu. Menurut Hakim, cara yang paling efektif untuk memahami kesadaran penuh ialah dengan mengalaminya sendiri. Bagaimana supaya kita dapat mengalami kesadaran penuh? Jawabannya adalah dengan berlatih. Terima kasih Pak Rizky. Jadi Bapak Ibu semuanya, Bapak Rizky. Jadi itu tadi Bapak Ibu. Praktek mindfulness ini bukan membantu kita memecahkan solusi, tapi memberikan waktu kita berhenti sejenak agar bisa kembali berpikir gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya praktek mindfulness, yaitu dengan berlatih. Nanti bisa akan latihan. Nah, ini Bapak Ibu teknik melatih mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop. Stop itu panjangan dari stop, kita berhenti sejenak. Kemudian take a break, kita ambil nafas dalam, kita lagi emosi, diam dulu, kemudian tarik nafas. Kemudian observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Kemudian setelah selesai kita lanjutkan. Kita praktek dulu teknik stop ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini kita kondisi lagi marah, lagi kesal, lagi apa, pokoknya itu jangan ya. Lagi kesal, anak kita udah datang telat ke kantin, terus ini. Supaya kita menahan, kita jangan sampai emosi lebih lagi. Oke, kita berhenti sejenak dulu. Silakan aktivitasnya dihentikan dulu. Kemudian kita tarik nafas. Kemudian kita amati sensasi tubuh kita, perasaan kita, pikiran dan lingkungan. Setelah selesai, kita lanjutkan kembali. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini seru. Jangan sampai keluar dari Bapak Ibu. Tapi saya Bapak Ibu dengan kita mengucapkan, kita mungkin ya, astagfirullahaladzim. Sebenarnya kita sudah latihan harus praktik mindfulness. Oke, itu untuk tekniknya. Selanjutnya di sini ya Bapak Ibu ada gambar ya. Ini salah satu trik juga kita ke anak-anak. Kita jangan cuma lihatan bacaan saja. Kita bisa kasih lihat gambar ya. Gitu di situ. Ini ada teknik kita melatih mindfulness. Yaitu yang pertama, amati berbagai perasaan yang muncul. Itu yang pertama. Kemudian ungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang Anda sebutkan. Itu bisa dilihat Bapak Ibu. Ini bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu dan anak-anak kita. Kemudian fokus pada 3 hal yang dapat Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan. Selanjutnya itu ada teknik jurnal. Tulis apapun pikiran dan perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Nah, kita ada enak, tulis aja apa ya, nggak perlu meluapkan emosi ya. Selanjutnya ada menggambar dan membuat coretan. Fokus pada prosesnya bukan pada hasil akhirnya. Terkadang ini kayak misalnya sebagai mendengar seperti ini kan, karena kita ada sistem tuh di buku catatan kita gambar nama kita, coret dan segala itu bentuk itu kayak kita mindfulness. Selanjutnya dengarkan atau mainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Itu adalah salah satu beberapa teknik melatih mindfulness. Nah, di sesi ini selanjutnya kita akan mempraktekkan mindfulness. Jadi nanti mohon sekali dengan Bapak Ibu untuk fokus ke teknik mindfulness yang akan saya lakukan. Siap ya Bapak Ibu, kita mulai ya, kita akan praktek mindfulness. Dulunya nanti ikuti kata-kata saya. Saya minta sama Bapak Ibu hentikan
sehat fisik dan mental selama kurang lebih 2 minggu. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Ya, duduk posisi senyaman mungkin. Ibu dan Bapak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Coba duduk tidak membungkuk Bapak Ibu. Tetap tegak tapi bahu tetap lebar. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh ibu dan bapak. Rasakan telapak kaki yang bertumpu pada. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas pipi. Kemudian perlahan memejamkan mata. Mari kita rasakan sejenak. Rasakan kursi yang menopang pada Bapak Ibu. Kemudian rasakan kedua telapak tangan. Bapak Ibu rileks, amati nafas. Buat kalian yang tidak mampu memindahkan nafas, boleh menundukkan pandangannya ke bawah, boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu rileks, amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa Bapak Ibu. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun saat bernafas. Masih bernafas lebih pelan. Dan dalam bernafas rasakan perut yang mengangkat. Perut yang mengepit saat bernafas. Mari Bapak Ibu bernafas lebih dalam. Sekarang mari kita bernafas dalam 4 hitungan. Hembuskan dalam 4 hitungan. Mari kita mulai. 1, 2, 3, 4. Dan hembuskan dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Amati tubuh yang terasa rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot dada, sekitar dahi, lubang mata, pipi, rahang dan dada. Kemudian kedua bahu mendalam atas dan jari jemari ibu. Amati nafas yang lebih tenang dan baik. Amati perasaan ibu dan bapak. Tarik nafas kembali. Tahan 4 detik. 1, 2, 3. Dan keluarkan dalam 4 detik. 1, 2, 3. Amati pikiran ibu dan bapak saat ini. Lepaskan beban pikiran ibu dan bapak. Sebagai seorang anak, saya tahu kita sudah berusaha. Kita sudah berusaha membahagiakan orang tua kita, merawat orang tua kita. Mungkin sekarang sedang sakit. Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu, lepaskan. Saya tahu pasti berat. Dan mungkin bagi orang tua yang sudah tidak ada, mungkin sekarang kalian bisa mengirim
juga tahu betapa luar biasa perjuangan orang tua kita. Mulai dari melahirkan, membesarkan, dan mungkin berjuang yang untuk menghidupi kita. Mereka tahan, tidak makan, tidak minum, bahkan kita tidak pulang untuk menyekolahkan kita. Dan Bapak, ini sekarang kita sudah jadi orang tua. Kita tahu merasakan berapa hebatnya perjuangan seorang ibu, seorang ayah, seorang ibu. Kita tahu bagaimana, kita tahu bagaimana, dan sekarang kita tahu bagaimana rasanya kita berusaha berjuang untuk membahagiakan anak. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa mendampingi, dan mungkin kita juga nggak tahu Pak Ibu sudah sampai mana perjalanan kita mendampingi. Tidak apa-apa Bapak Ibu, lepaskan beban itu. Kita sudah berusaha di sekolah. Kita juga tahu banyak sekali anak teman-teman mungkin tidak suka melihat kita bahagia, tidak suka melihat usaha kita, tidak apa-apa. Kita sudah berusaha, dan kita Bapak Ibu kita sebagai pendidik, kita terkadang sudah melakukan yang terbaik. Walau terkadang di mata murid kita, di mata rekan sejawat kita belum baik, bahkan ada yang berpikir kita tidak baik, kita tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Apakah yang Ibu dan Bapak pikiran saat ini? Lepaskan Bapak Ibu. Kita sudah berusaha. Apa pilihan yang sudah kita lakukan? Apa pilihan sudah Bapak lakukan? Setelah hari ini, baik kita akhiri lagi dengan satu kalimat Bapak Ibu. Dalam nafas dalam, kita keluarkan dari Bapak. Mari kita hidup dan kita satu kalimat Bapak Ibu. Oke, saya tadi mengamati ada yang beberapa pikiran yang melampau memikirkan hal-hal yang berharga, karena kita tahu kasih itu sangat berharga. Dan saya pun sebenarnya memperhatikan ada juga yang tidak fokus. Tapi tidak fokus itu bukan berarti dia tidak
tidak ikut. Justru dia menghindar, dia tidak mau sampai terhanyut, sebenarnya seperti itu. Tapi mungkin saya mau tanya dulu kepada tiga penanya ini perasaannya yang mana tadi Bu itu ke Ibu Desi dulu lah ya, tadi saya dan Ibu Desi melihat menitikan air mata. Boleh ceritakan sedikit Bu apa yang dirasakan? Mungkin dari tahun 95 saya berangkat. Tahun 95 saya berangkat dan mendapat orang tua saya. Dari mulai kerja saya udah mau pindah, tapi dari beberapa tahun tidak dari baru saya bisa pindah. Dengan niat saya ingin urus orang tua saya, terus saya mau pindah itu niat saya ingin urus orang tua saya. Tapi 5 bulan saya pindah ke tempatnya, ibu saya meninggal dunia. Itu mungkin yang saya sedihkan adalah saya sebagai anak saya mungkin tidak belum mampu begitu dulu. Rasanya ada yang berbeda dari saya belum bisa mengolah semua orang tua. Kemudian yang kedua dari masalah anak saya itu saya orang tua yang lemah, yang agak kayak bisa orang tua yang baik begitu. Karena saya memang tidur saya sama anak saya memang mungkin kurang keras sehingga ada kadang-kadang pada saat saya terlalu keras itu saya marah gitu ya, saya marah. Tetapi setelah marah itu pasti saya merasa saya menyesal sendiri. Dan tadi dikatakan mungkin saya marah itu karena saya marah karena saya marah dengan diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa mengendalikan emosi? Itu paling sering saya temui dalam menghadapi anak saya. Tetapi saya tidak sabar dengan siswa saya. Itu saja saya tidak sabar dengan murid dibanding dengan anak-anak saya di rumah. Mungkin itu yang saya rasakan karena anak saya ini apakah bahagia begitu dengan mendapatkan orang tua yang seperti saya? Apakah mereka merasa senang? Apakah mereka bangga? Itu yang paling saya kadang-kadang itu saya koreksi apakah anak saya bangga dengan orang tua yang seperti saya? Ya kadang-kadang ini tujuannya baik Bu, tujuannya baik itu anak saya disiplin gitu. Tapi di satu sisi saya merasa saya terlalu orang tuanya terlalu keras mungkin dalam mendidik mereka. Mungkin itu yang tadi yang saya rasakan. Terima kasih, kita close untuk penyanyi saya Ibu dan Bapak ya. Perhatiannya ya untuk Ibu dan Bapak Ibu dan juga kontrol terhadap anak ya buat ya Ibu Desi ya. Tapi saya yakin anak Ibu dan orang tua Ibu bangga ya Bu. Oke, kita close lagi Ibu Desi. Selanjutnya Ibu Ernest dan ya Pak. Ya, boleh apa ya? Dia bahagia juga, tapi terhanyut dalam suasana. Rizky. Ya, mungkin kalau tidak ada juga. Ya.
Foto. Saya masih banyak tahu bahasa Indonesia. Terima kasih Ibu RS. Ya, boleh ke Ibu Bini dulu ya Bu. Ada anak ya? Ayo Bu Bini. RS. Tapi saya yakin Bu Nesnya sudah melakukan yang terbaik. Karena mungkin banyak sama Ibu Ernest sudah Ibu berikan, Ibu curahkan untuk merawat diri organisasi. Nah, sudah doakan juga semoga dapat dari Oke, nanti kita ke Bu Bini ya, sebentar ya udah ya. Bagaimana Ibu Bini perasaannya? Ini apa sedih apa nangis? Mungkin pengaruh dari musik tadi. Iya. Dan saya tidak sengaja teringat almarhum bapak saya. Karena sama perasaannya sama. Jadi belum makin membahagiakan selama beliau masih hidup. Ya. Ya tadi benar ya Bu, kita sekarang kita hanya bisa mengirimkan doa ya kan, dan saya yakin dengan Ibu Bini melakukan yang terbaik, insya Allah mereka pasti bahagia. Terima kasih Ibu Bini. Silakan Bu Bini. Namanya ya Bu ya, silakan. Ya, Ibu Neda, terima kasih atas kesempatan. Mungkin di sini saya tidak melihat saya mata, karena mata bagi saya sudah sangat baik. Ia merasakan hal yang seperti saya rasakan, mungkin ada sebagian teman di sini. Ia merasakan kesedihan yang saya rasakan di sini, mungkin orang yang sudah merasakan apa yang saya rasakan seperti sekarang. Saya memaafkan diri saya, dengan insya Allah dengan adanya kedua adik saya yang masih belum selesai saya diberikan amanah kepada kedua orang tua saya, itu sebuah tanggung jawab besar bagi saya, karena mungkin di sini tidak semua orang yang mendapatkan seperti yang saya rasakan di sini. Mungkin ya sebagian teman-teman di sini melihat saya selalu ceria. Karena apa? Di balik kesedihan yang saya rasakan, saya berikan kepada teman-teman saya itu untuk menutupi rasa kesedihan yang saya hadapi, yang saya rasakan sekarang. Dengan adanya pembelajaran KS ini ya, itu sebuah ilmu yang saya dapatkan dengan pengendalian diri saya untuk melakukan emosi yang sudah saya rasakan malam ini. Alhamdulillah, mungkin 100% saya rasakan dengan bisa menahan emosi terhadap seorang atau orang lain, tapi dengan adanya kekuatan dari Allah, selalu berdoa semoga suatu saat saya akan mendapatkan perjuangan seperti ini dan terbaik untuk dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya karena pasti berat ya, karena Bunda ini menggantikan posisi orang tuanya untuk menghidupi adik-adiknya ya Bu ya. Tapi insya Allah dengan doa dan usaha, insya Allah rezekinya tidak akan kemana dan akan selalu membantu Ibu ya. Oke, satu lagi mungkin kita buka dulu Bu ya, satu lagi yang cowok ya. Oke, kita sekarang yang tidak fokus. Lepas ya, belajar ayo, gimana Pak Pras? Baik, kenapa tidak fokus ya? Bukan karena sengaja.
kepada Pak Pras ya, karena waktu kami melakukan kajian juga ada salah seorang guru yang meninggal. Yaitu untuk menghindari dia nggak kuat. Tapi intinya Bapak Ibu dari stop ini bisa kita terapkan, bisa kita gunakan ke anak murid kita supaya dia berpikir melakukan yang asal gitu, yang melakukan yang kenakalan itu dia bisa berpikir bahwa itu untuk mengolah emosi emosional dan sosial dan emosional anak tersebut. Oke? Nanti ya kita Bapak Ibu. Oke. Ini saya kalau kita bisa secara penuh, kemudian kita mulai kompetensi sosial emosional, nanti kita akan berada di puncak teratas yaitu well-being, kesejahteraan fiskal. Lanjut. Ini sudah. Oke. Nah ini ada 4 indikator ya pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. Yang pertama itu ada pelajaran eksplisit, kemudian integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang keempat, penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Ini bukan cuma untuk guru saja ya Bapak Ibu, untuk tenaga kependidikan juga perlu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pengajaran eksplisit di sini memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih dan merefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit ini bisa dituangkan dalam bentuk kegiatan populer, kurikuler, pengalaman atau pelayanan materi seperti ujian industri, kemudian PLS itu juga termasuk populer, kemudian bakti sosial. Selanjutnya juga ada pelajaran ekstrakurikuler. Nah, yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, sudah banyak ekstrakurikuler yang ada dilakukan di sekolah. Lanjut, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini biasanya sebagai kata yang Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran anak, kemudian kegiatan inti yang melibatkan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, refleksi diri, pemberian suara dan pilihan. Selanjutnya penutupan, ada refleksi, ada apresiasi dan cara-cara positif lainnya untuk memperkuat pembelajaran. Lanjut, ini penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Di sini lingkungan sekolah yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda antara orang lain, yaitu mitra bukan saingan. Jadi kita di dalam lingkungan ini kita berpikir kita adalah mitra bukan saingan, bukan saling hebat sendiri, tapi kita berkolaborasi, termasuk muridnya juga. Jadi di sini tugas pendidik membantu menemukan anak, menemukan diri anak-anak dan mengembangkan potensi. Ya. Kemudian persepsi tersebut akan mendorong kentalnya kolaborasi akademik guru dan orang tua. Orang tua akan ikut mendukung teman-temannya karena tidak dilihat sebagai saingan anaknya. Guru-guru pun menjadi lebih produktif dan suportif, saling mendorong dan sejawat untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, ini penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan sekolah, yaitu pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga pendidik ada 3. Kita menjadi teladan, belajar dan berkolaborasi. Nah, kita sudah sampai tahap mana? Apakah kita sudah tahap menjadi teladan sekolah kita Bapak Ibu? Atau kita masih tahap belajar Bapak Ibu? Dan juga kita sudah masuk ke tahap kolaborasi. Itu sepertinya. Ini penjelasannya cukup. Nah ini kesimpulan dan kaitannya dengan standar nasional pendidikan. Boleh salah satu teknik juga ya Bapak Ibu. Di akhir kita meminta anak murid kita untuk menarik kesimpulan. Nah di akhir pembelajaran ini saya minta satu orang Bapak atau Ibu untuk
menarik kesimpulan dari pembelajaran sosial dan emosional pada materi kita hari ini. Ada yang mau membacakan kesimpulannya, Bapak Ibu? Atau pemikiran sendiri juga tidak apa-apa? Ada yang mau membacakan kesimpulan? Kalau nggak mau, saya setuju. Ibu Nyai boleh? Ibu Nyai? Silakan ya Ibu. Kita membacakan kesimpulan. Kelihatan Bu? Kesimpulan dan kaitan dengan standar nasional pendidikan. Pembelajaran sosial dan emosional berupa menciptakan lingkungan dan pengalaman belajar menumbuhkan 5 potensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE ini sebenarnya sudah kita terapkan, baik itu di lingkungan keluarga juga di lingkungan sekolah. Tetapi kadang-kadang kita namanya manusia ya, mempunyai kekurangan dan juga mempunyai kelebihan. Kadang-kadang emosi tidak terkendali. Mungkin itu saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas untuk Ibu Nelly. Ya, jadi ya Bapak Ibu, ketika kita mengelola emosi, kita menguasai 5 kompetensi sosial dan emosional itu sama-sama membangun SMK Negeri Sarupayan yang lebih maju. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab cukup 1 sampai 2 saja dulu ya. 1 atau 2. Kecuali kalau anak semua baru 3. Oke, silakan 1 pertanyaan untuk para peserta kita. Ini ya Bu. Silakan Pak Firman Udina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang dari paparan Ibu dan Ibu Elsa itu menginspirasikan dan itu sama atas kalian. Ada hal yang kamu akan jawab bagi mungkin dan pertanyaan. Cek. Pertanyaannya seperti ini ya. Seperti pembelajaran sosial dan emosional. Itu kalau menurut yang pernah saya dapat ya, itu harus dimulai dari kita juga. Ya. Kalau gurunya dia misalnya susah diatur, gimana siswanya ya, seperti ini ya. Jadi mungkin ini yang harus kita garisbawahi, gimana harus membangun guru dari gurunya juga, kalau ke siswa. Terus seandainya ya, kalau kita tidak diterapkan misalnya kurang mencapai atau gagal ya dalam penerapan PSN, ada nggak bentuk lain? Kalau itu ada yang cukup, itu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi Bapak Ibu. Sudah ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh narasumber Bu Nida atau Ibu Riki. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya Pak Firman. Mungkin saya mencoba menjawab karena ini juga baru bagi kami di sini ya Bapak. Tentang penerapan 5 KSE ini. Kalau tadi menurut Pak Firman, yang 5 KSE ini yang pertama sekali itu adalah yang harus memahami dan menerapkan itu adalah guru, yaitu Bapak
Terus bagaimana kalau seandainya guru itu ada yang tidak menerapkan, terus bagaimana dia bercontoh kepada muridnya nanti kan gitu. Nah, kalau menurut saya yang pertama kali yang harus kita tanamkan dan perhatikan tentang PSE ini adalah kita membiasakan terlebih dahulu, gitu Pak. Membiasakan terlebih dahulu. Tadi kan itu ada contohnya dimulai dari kelas, gitu kan Pak. Kalau dimulai dari kelas itu, bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengkondisikan kelas atau menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, serta membuat siswa kita itu merasa bahagia dan senang dalam proses pembelajaran kita. Misalnya itu mulai dari pembukaan, mulai dari kita mulai masuk, mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian mengenal emosi-emosi dari siswa, kemudian dalam proses pembelajarannya itu kita memberikan pembelajaran itu yang sesuai dengan minat, bakat, dan karakteristik murid kita itu sendiri. Kemudian nanti di penutup juga seperti itu, kita melakukan refleksi, melakukan berdoa. Itu merupakan salah satu langkah yang bisa kita lakukan agar apa yang PSE ini bisa kita terapkan ke murid. Berarti tetap mulainya dari awal kita dalam proses pembelajaran. Kemudian kalaupun ada bagian-bagian tertentu, misalnya ada beberapa guru misalnya tidak menerapkan, misalnya sebenarnya PSE ini ada kaitannya dengan profil belajar Pancasila gitu Pak. Karena apapun yang ada di kalau di kami belajar kemarin itu ada SPP khususnya untuk pembelajaran PSE. Jadi kita sebagai panduan kita nanti dalam proses pembelajaran di kelas, bagaimana kelima dari kompetensi sosial emosional ini bisa kita terapkan di kelas. Tapi balik lagi itu dimulai dari diri kita sebagai seorang guru. Kalau kita sudah bisa menjadi teladan, tadi ada itu kakak ada teladan, belajar dan berkolaborasi, nanti secara tidak langsung itu memberikan contoh kepada murid kita. Misalnya kita mengucapkan salam, kemudian nanti murid itu ketika kita sekali-kali tidak mengucapkan salam dalam itu, nanti ada pertanyaan yang timbul dari murid. Kemudian untuk penerapan KSE ini memang benar-benar harus kita terapkan. Walaupun tadi Malas Lintas tadi Bu Leli sudah menyampaikan bahwasanya ini sudah kita terapkan, tapi belum maksimal. Mungkin dengan pemahaman kita sekarang ini lebih kita maksimalkan lagi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menjadi tauladan atau contoh terbaik bagi murid kita nanti. Mungkin hanya itu Pak, bisa ditambahkan dengan Bu Leli. Terima kasih kepada Ibu Riki. Selanjutnya saya ingin menambahkan ya, bagaimana caranya gitu Pak supaya guru memulai. Gagal. Oke. Kalau gagal tadi saya bilang berarti kita mencoba lagi Pak. Kita jangan menyerah. Itu Pak. Yang sebenarnya juga ini dalam pembelajaran gitu ya. Kita benar kata Ibu Nali tadi kita sudah mempraktikkannya. Misalnya contoh kesadaran diri. Kita nanya sama anak murid kita gimana kabarnya hari ini. Nah, itu sudah termasuk ke kompetensi kesadaran diri. Nanti dia akan tahu, oh jawabnya senang, oh semangat Bu dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk emoji seperti itu. Kemudian manajemen diri. Dengan dia mau melakukan berdoa, ya kan ketika dipimpin. Kemudian ikut berdoa, kemudian misalnya mengkondisikan kelas kita, anak kita bersihkan ruangan, itu sudah masuk ke manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial, ketika melakukan diskusi, anak-anak berpendapat dan presentasi, itu dia melaksanakan kesadaran sosial. Selanjutnya untuk kemampuan berrelasi, ketika dia berempati pada temannya, misalnya ada temannya nggak bawa pena, gitu. Terus dia menawarkan untuk meminjamkannya. Itu secara tidak sadar dia melakukan kemampuan berrelasi, berempati kepada kawan. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Akhirnya dia memutuskan untuk meminjamkan penanya seperti itu. Sebenarnya kita sadar sebenarnya. Dan ini tugas kami gitu ya. Mensosialisasikan gitu ke guru-guru, kemudian
bersama-sama juga kita mengelola emosi kita gitu. Kemudian selanjutnya untuk kalau gagal itu Bapak Ibu kita coba terus jangan berhentilah. Kalaupun anak kita benar-benar masih nakal tadi kemarin kata instruktur kami doakan sebut namanya di dalam doa mudah-mudahan ya itu bisa. Karena sekali lagi Bapak Ibu kita ini kan tugasnya memanusiakan manusia. Efeknya itu yang kita rasakan bukan sekarang kan. Ketika nanti dia sebetulnya dia main ke rumah kita, bagaimana rasanya? Sangat bangga kan Bapak Ibu. Itulah pentingnya kita pembelajaran sosial emosional. Mungkin apa mau ditambahkan dengan Pak Roni atau Bu Eka gitu? Bagaimana saja? Pak Roni, bagaimana Pak? Baik, kita berapa dulu kita semua itu. Kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawab ya. Dan cukupkan pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan calon guru penggerak. Kita doakan semoga nanti benar-benar bisa menjadi guru penggerak ya. Ini nanti loka berapa? Loka 4 ya. 4, 5, 6, 7 masih ada apa? Masih ada 3 lagi ya, 4 lokal lagi. Semoga bisa dijalani dengan baik sampai nanti dapat sertifikat guru penggeraknya ya. Pada intinya, Bapak Ibu ya, mohon diserap ilmunya dan diterapkan. Dan yang terpenting adalah berbagi praktek baik ke rekan-rekan kita yang mungkin ya belum berkesempatan mengikuti, sudah daftar terlambat atau yang belum mau daftar atau alasan yang lain-lain itu bisa juga mendapatkan ilmunya meskipun tidak semuanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada narasumber sudah berbagi praktek baik kepada kita semuanya ya.